Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kristalia Laura Gaspers, NPM 1211420120034. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sel eukariotik beserta fungsinya. Sel eukariotik terdiri dari membran plasma, sitoplasma, nukleus, sentriol, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro terdiri atas dua. Yang pertama peroksisom, yang kedua gliosisom. Yang berikutnya adalah mitokondria, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang membran plasma. Membran plasma tersusun dari molekul lemak dua lapis, terdapat di bagian tengah membran. Yang kedua, protein terdiri atas protein perifer, protein tepi, dan protein integral. Membran plasma berfungsi yang pertama melindungi isi sel atau mempertahankan isi sel. Yang kedua, mengatur keluar masuknya molekul-molekul bersifat selektif, permeabel atau semi-permeabel. Yang ketiga, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Bagian sel yang berfungsi sebagai reseptor adalah glikoprotein. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berada dalam sel. Sitoplasma berfungsi yang pertama sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel atau enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Yang kedua, tempat terjadinya pembakaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia. Contohnya pembentukan energi sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Sitoplasma selalu mengalir agar metabolisme berjalan dengan baik. Yang berikut adalah nukleus. Nukleus adalah struktur sel eukariotik terbesar yang berada di dalam sel. Terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Fungsi nukleus. Yang pertama, pengendali, pengatur, pembawa. Yang berikut adalah sentriol. Sentriol dapat dilihat ketika sel melakukan pembelahan pada fase tertentu dalam hidupnya. Sentriol memiliki silia atau flagel dan hanya ditemui pada sel hewan. Sentriol tegak lurus. Persamaan pada pembelahan mitosis sentriol terbagi menjadi dua bagian. Tiap-tiap bagian menunjukkan kutub sel. Maka terbentuklah benang-benang spindle yang menghubungkan kedua kutub dan fungsinya menarik. Yang berikut adalah retikulum endoplasma. Letak retikulum endoplasma memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma. Re dapat kita temukan pada semua sel eukariotik. Berfungsi, retikulum endoplasma menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. Yang kedua, mensintesis lemak dan kolesterol. Yang ketiga, meneralkan racun atau detoksifikasi Rl dalam sel hati. Yang berikut adalah ribosom. Ribosom disintesis oleh nukleus tersusun dari RNA, ribosom, dan protein. Struktur sel eukariotik yang satu ini ada yang terikat dan ada yang bebas. Fungsi ribosom untuk sintesis protein. Yang berikut adalah kompleks Golgi. Pada sel tumbuhan, kompleks Golgi disebut diktiksom. Struktur sel eukariotik berupa organel polimorfik tersusun atas membran berbentuk kantong pipi, berupa pembuluh gelembung kecil atau bentuknya seperti mangkuk.
Fungsi Golgi yang pertama menambah glioksilat pada protein, yang kedua sebagai organel sekretori, yang ketiga mensintesis atau membentuk glikolipida, yang keempat membentuk dinding sel tumbuhan, yang kelima membentuk sel tumbuhan, yang berikut adalah lisosom. Lisosom merupakan membran yang berbentuk kantong kecil berisi enzim hidrolitik yang disebut lisosim. Enzim ini berfungsi untuk pencernaan intrasel, yakni mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Yang berikut adalah badan mikro. Struktur sel eukariotik badan mikro terdiri atas peroksisom dan gliksisom. Peroksisom banyak terdapat pada sel-sel yang banyak melakukan respirasi. Contohnya sel hati, ginjal, dan otot. Yang berikut adalah peroksisom mengandung enzim hidrogen peroksida atau H2O2 yang bersifat racun menjadi oksigen dan air. Peroksisom berperan dalam metabolisme lemak dan fotorespirasi. Yang berikut adalah glikoksisom. Glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan yang terutama pada jaringan yang mengandung lemak seperti biji-bijian berlemak. Glioksisom menghasilkan enzim katalase dan oksidase yang berperan dalam proses metabolisme lemak dan akan menghasilkan energi yang diperlukan untuk perkecambahan biji. Yang berikut adalah mitokondria. Struktur sel eukariotik. Mitokondria berfungsi untuk respirasi yang akan menghasilkan energi atau ATP. Secara umum, mitokondria berbentuk butiran atau benang yang bersifat plastis atau mudah berubah. Mitokondria berkembang biak dengan membelah diri dari mitokondria sebelumnya seperti pembelahan diri pada bakteri. Yang berikut adalah mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus pada gelondong sel berupa benang-benang spindel yang menghubungkan dua kutub sel pada waktu pembelahan. Selain itu berguna pula untuk menyusun sentriol, flagel, dan silia. Secara umum dapat disimpulkan bahwa mikrotubulus berguna pada pergerakan sel. Mikrofilamen merupakan benang-benang halus, tipis, dan memanjang. Mikrofilamen mempunyai dua protein, yaitu aktin dan mosin. Banyak terdapat pada sel-sel otot dan membentuk rangka dalam pada sel. Contohnya, menyebabkan kontraksi pada sel-sel otot. Tetapi apabila aktin dan miosin saling menjauh, akan terjadi relaksasi. Pada amoeba berperan dalam pembentukan pseudopodia, gerakan sel, gerakan sitoplasma, dan pembelahan sel. Struktur sel eukariotik terdiri atas membran plasma, sitoplasma, nukleus, sentriol, retikulum, endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, mikrotubulus, dan mikrofilamen.